Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 32 Aku bisa menyembuhkan. Sunyi senyap. Adegan menegangkan itu tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan 3 prajurit Qi Hai tahap akhir menghentikan serangan mereka. Semua orang menatap pemuda berjubah putih itu. Udara dipenuhi bau darah. Mayat dan kepala berserakan di mana-mana. Sungguh mengerikan. 1 menit. Hanya dalam 1 menit, pemuda itu telah mengayunkan pedangnya 9 kali, menewaskan 9 orang. Semua orang terbunuh dalam satu serangan, dan tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup. Bagaimana dia melakukannya? Seorang tentara bayaran yang terkejut bergumam pada dirinya sendiri. Setiap orang yang hadir adalah seorang prajurit Qi Hai. Pemuda di depan mereka baru berada di tahap awal alam Qi Hai, tetapi ia memiliki keterampilan yang luar biasa. Ia membunuh prajurit Qi Hai lainnya semudah membunuh anjing. Bahkan seorang prajurit Qi Hai tahap akhir tidak dapat membunuh 9 orang dalam 1 menit. Seorang pria kejam dengan pedang yang kejam. Kesan baik semua orang terhadap pemuda tak berdosa ini telah berubah. Faktanya, selama perjalanan tidak seorang pun menganggap serius Jiang Chen. Dalam pikiran mereka, dia hanyalah seorang pemuda dari keluarga kaya yang hanya ingin merasakan hidup. Tetapi sekarang mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Siapa kamu? Ekspresi Li Long berubah. Dia menatap Jiang Chen dan bertanya dengan suara gemetar. Seorang tentara bayaran. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Yan Meng tampak gembira seolah-olah baru pertama kali melihat cahaya. Ia merasa beruntung telah mempekerjakan Jiang Chen. Ini masalah antara keluarga Li dan menara hujan berkabut, kuharap kau tidak ikut campur. Jika kau pergi sekarang, aku akan memaafkanmu karena telah membunuh begitu banyak orang kami. Li Long berkata. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pemuda ini memberinya firasat berbahaya. Saudara Jiang Chen, jika kau dapat membantu kami kali ini, maka aku akan memberimu 100 pil pemulihan fana. Dan menara hujan berkabut akan berutang budi padamu. Yan Meng langsung berkata. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat kemampuan Jiang Chen. Meskipun dia tampak muda, dia kejam dan sangat kuat. Dia telah menjadi sosok kunci di sini. Jika Jiang Chen berbalik dan pergi, maka Misty Rain Tower akan kesulitan menghadapi 2 musuh yang tersisa. Ini karena kedua orang itu berada di tahap akhir alam Qi Hai. Baiklah, kau berutang 1 kebaikan padaku. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Mendengar Jiang Chen berjanji akan membantu mereka, Yan Meng dan yang lainnya langsung merasa senang. Namun, apapun yang terjadi, bahkan tanpa menara hujan berkabut, jika Jiang Chen bertemu dengan seseorang dari keluarga Li, dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Bunuh dia. Li Long tampak garang saat berbicara kepada prajurit Qi Hai tahap akhir lainnya. Baiklah, biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan pemuda ini. Orang tua itu melepaskan kekuatannya, bilah pedang di tangannya membuat lengkungan terang di tengah udara, mendekati Jiang Chen dengan cara yang tampaknya tak terelakkan. Hati-hati saudara Jiang Chen. Yan Meng yang berdiri di pinggir lapangan bersama Li Long mengingatkan Jiang Chen. Bror. Pedang lelaki tua itu mengeluarkan suara keras, ini adalah jurus pedang yang sangat kuat. Dia tidak menahan diri sedikit pun, dan begitu dia menggunakan jurus ini, kekuatannya sendiri akan membuat musuh ketakutan. Tampaknya lelaki tua itu telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Melihat ini, Jiang Chen sama sekali tidak panik. Ekspresinya masih tenang. Meskipun lelaki tua ini adalah pejuang Qi Hai tahap akhir, ia masih lemah jika dibandingkan dengan Mu Rongzhan. Jiang Chen sudah jauh lebih kuat daripada Mu Rongzhan, jadi lelaki tua ini bukanlah seseorang yang perlu dikhawatirkannya. Jiwa Jiang Chen terluka, tetapi keterampilan bertarungnya masih dalam kondisi terbaiknya. Sambaran. Jiang Chen menunjuk jaringnya secepat kilat. Dia melepaskan sinar terang dari jari-jarinya seperti sinar cahaya yang dapat menerangi malam yang gelap dan bertabrakan dengan pedang lelaki tua itu. Astaga, plus. Retakan. Jari surya tunggal bertabrakan dengan bilah pedang, menimbulkan suara seperti ada yang hancur. Bilah pedang itu langsung retak dan pecah berkeping-keping. Di bawah dampak yang begitu kuat, lelaki tua itu mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Bergetar. Tanpa memberi kesempatan kepada lelaki tua itu untuk menanggapi, Jiang Chen maju lagi. Ia bergerak cepat, seperti seekor harimau. Pedang di tangannya bersiul, dan hanya dalam sepersekian detik ia berhasil mendekati lelaki tua itu. Set. Lelaki tua itu terengah-engah, pedang Jiang Chen hanya berjarak 1 inci dari tenggorokannya. Bulu-bulu di kulitnya berdiri, dan bulu kuduknya merinding. Perasaan malapetaka ini menyelimutinya, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda bisa begitu mengerikan. Tidak, kumohon jangan bunuh aku. Orang tua itu mulai merasa ketakutan, suaranya bergetar.
Sambaran. Sayangnya, permintaannya tidak membuahkan hasil yang diinginkannya. Pedang Jiang Chen menusuk tenggorokannya dan merenggut nyawanya. Ya Tuhan, dari mana datangnya setan ini? Wang Ting begitu terkejut hingga mulutnya pun menganga lebar. Pria yang sangat kejam, membunuh orang seperti membunuh ayam. Sebagai tentara bayaran, saya telah melihat banyak orang mati, dan saya telah melalui banyak situasi hidup dan mati, tetapi saya tetap tidak dapat dibandingkan dengannya. Aku menggodanya saat kita berada di Mercenary Square, aku benar-benar bodoh. Semua orang terkejut dan napas mereka terengah-engah. Tindakan Jiang Chen berdampak besar pada mereka, bahkan seorang prajurit Qi Hai tingkat akhir pun terbunuh dengan mudahnya. Masalahnya, dia bahkan tidak mengedipkan mata saat membunuh. Haha, Li Long, kamu pandai membuat rencana, tapi aku yakin kamu tidak pernah menyangka kalau aku akan memiliki asisten sekuat itu. Yan Meng berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Li Long pucat pasi. Dia telah merencanakan dengan lancar selama berhari-hari, semuanya untuk hari ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka Yan Meng pasti sudah mati sekarang, dan dia akan memiliki buah pure yang. Dengan demikian, nona muda dari keluarga Yan akan mati, membuat keluarga Yan menjadi kacau dan tertekan. Ketika itu terjadi, keluarga Li akhirnya akan memiliki keuntungan, dan mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang muncul entah dari mana dan mengubah semua ini dengan mudahnya. Anak muda, aku akan mengingatmu. Kau akan menderita sekarang karena telah menyinggung keluarga Li. Li Long berkata dengan ganas saat dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Li Long, kamu tidak bisa mencalonkan diri hari ini. Yan Men berteriak keras. Tepat saat dia hendak mengejar, sesosok tubuh putih telah melewatinya. Astaga, plus. Sosok putih itu adalah Jiang Chen. Kecepatannya begitu hebat sehingga dalam sekejap mata, dia telah menghalangi jalan Li Long. Masih berpikir untuk pergi. Jiang Chen berkata sambil tersenyum muram. Anak muda. Kamu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah keluarga kita, mengapa kamu ingin menjadi musuh kami? Li Long bertanya dengan keras. Karena kamu dari keluarga Li, itu sebabnya kamu harus mati. Jiang Chen berkata dengan santai. Segera setelah mengatakan ini, dia mengacungkan jarinya. Jari surya tunggal yang kuat mengunci Li Long dan menghantamnya dengan keras. Serangan ini didukung oleh kekuatan yang luar biasa. Wah! Li Long tidak dapat mempertahankan diri dari jari surya tunggal. Meskipun ia berusaha keras, ia tetap terpental akibat dampak serangan itu. Ia menghantamkan punggungnya ke sebuah batu besar, menghancurkannya. Ketika tubuhnya akhirnya berhenti melayang, ia mendarat di tanah dan mulai memuntahkan darah. Ini sangat menakutkan. Semua orang ketakutan saat mereka menatap Jiang Chen dengan tatapan ngeri. Jiang Chen mengeluarkan pil pemulihan fana dan menelannya. Setelah melepaskan 2 serangan jari surya tunggal, dia telah menggunakan banyak energinya. Setelah itu, di depan mata semua orang, Jiang Chen melemparkan pedangnya ke udara dan menendangnya dengan kakinya. Dia menendang gagang pedang, dan langsung mengarahkannya ke arah Li Long. Pedang itu menembus tengkorak Li Long, hanya menyisakan gagangnya yang terlihat. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatan yang diberikan padanya. Yan Meng menarik napas dalam-dalam. Melihat bagaimana Li Long terbunuh, dia merasa Jiang Chen memiliki dendam yang dalam terhadap keluarga Li. Begitu dia menyerang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pemuda ini pemberani dan kejam. Dia tenang dan membunuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa, saya salah tentang dia. Yan Meng menghela napas pelan. Ia teringat perkataannya bahwa Jiang Chen adalah bunga yang tumbuh di ruang hijau yang belum pernah merasakan dunia nyata. Ia menyesali perkataannya itu sekarang. Yan Meng gagal melihat kemampuan sejati saudara Jiang Chen, aku tidak pernah menyangka saudara Jiang Chen menyembunyikannya begitu dalam. Tanpa bantuanmu, hari ini kita semua akan mati di sini. Yan Meng berkata dengan tulus. Jangan sebut-sebut itu, Paman Yan. Aku dibayar untuk menyelesaikan masalah ini, jangan lupa bayar aku 100 pil pemulihan fana itu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia mengeluarkan kipas lipat dan kembali berubah menjadi pemuda dari keluarga kaya lagi, sangat berbeda dari penampilannya beberapa menit yang lalu ketika dia membunuh seperti Raja Iblis. Saudara Jiang Chen telah menyelamatkan kita semua hari ini, kita tidak mampu membalas kebaikan sebesar ini. Wang Ting dan yang lainnya maju ke depan, berbicara sambil mengepalkan tangan dengan hormat. Semua orang bersyukur bahwa dia menyelamatkan mereka dari kematian. Rasa terima kasih mereka terhadap Jiang Chen datang dari lubuk hati mereka. Tanpa Jiang Chen, mereka semua pasti sudah mati sekarang. Saudara Jiang Chen, saat kita sampai di Kota Merah, saya ingin mengundang Anda untuk datang mengunjungi Menara Hujan Berkabut.
Saya akan memberitahu kepala suku tentang apa yang terjadi hari ini, dan saya yakin kepala suku juga akan sangat berterima kasih. Yan Meng berkata dengan nada sopan. Baik sekali Anda mengatakan hal itu. Jiang Chen berkata tanpa ragu-ragu. Menara hujan berkabut adalah targetnya, dan mungkin saja barang-barang yang dia butuhkan tersedia di sana. Ayo semuanya pergi. Aku akan mentraktir kalian semua begitu kita sampai di menara hujan berkabut. Yan Meng memberitahu semua tentara bayaran. Ia tidak pernah merasa lebih baik daripada sekarang setelah bahaya itu hilang. Semua orang merasa santai saat mereka melanjutkan perjalanan menuju Kota Merah. Paman Yan, kudengar nona muda dari keluarga Yan sedang sakit. Bolehkah aku tahu keadaan sebenarnya? Sepanjang jalan, Jiang Chen bertanya. Saudara Jiang Chen tidak tahu apa-apa tentang itu. Nona muda kita adalah anak yang cerdas sejak dia masih kecil, dia berbakat dan dia mencapai tingkat Kijing ke-9 ketika dia baru berusia 6 tahun. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius, itu terlalu mengerikan. Saat menyebut wanita muda dari keluarga Yan Meng mengungkapkan rasa iba. Tolong beritahu aku apa saja gejalanya, mungkin aku punya cara untuk menyembuhkannya. Kata Jiang Chen. Kau punya caranya. Mata Yan Meng langsung berbinar, tetapi kemudian menjadi gelap. Tidak mungkin, tidak ada cara untuk menyembuhkannya, penyakit nona muda itu telah membuatnya tidak dapat hidup lebih dari 15 tahun. Bahkan buah pure yang tidak akan dapat menyelamatkannya. Penyakit itu menyerangnya sekali setiap tahun, dan ini telah terjadi sejak dia berusia 7 tahun. Ketika penyakit itu menyerangnya, tubuhnya akan sedingin es, dan dingin itu akan merasuki tulang-tulangnya. Anda tidak dapat membayangkan betapa sakitnya nona muda itu. Setiap kali penyakit itu menyerang, itu seperti masalah hidup dan mati. Sekarang nona muda itu telah berusia 14 tahun. Penyakit itu telah menyerang 8 kali, dan semakin parah setiap kali. Keluarga Yan kami telah menyewa semua tabib dan alkemis terkenal di Kota Merah, dan mereka semua telah menyimpulkan bahwa nona muda itu tidak akan dapat hidup lebih dari 15 tahun. Dingin sekali yang menusuk tulang. Menyerang sekali setiap tahun. Mata Jiang Chen sedikit terpejam seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Saya bisa menyembuhkan penyakit nona muda Anda. Kata Jiang Chen. Apa? Saudara Jiang Chen, apakah kamu bercanda? Yan Meng bertanya dengan ekspresi terkejut. Tetapi, saya perlu memeriksa nona muda Anda secara pribadi dan memutuskan setelah melihat situasi sebenarnya. Kata Jiang Chen.